Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Yaris tipenya 1,5 S Matic tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, ini angin sedang kencang sekali ya berembusnya, jadi ada atap yang goyang-goyang, makanya agak bunyi ya. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan dari tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti kemungkinan ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di per atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi, memastikan bodi tidak bekas nabrak, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi pastikan dia nutnya itu jaraknya itu simetris, sama kiri dan kanan. Terus habis itu juga di permukaan bodi juga kita perhatikan adalah pantulan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi permukaan bodi ini harus memantulkan objeknya itu secara lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita periksa secara keseluruhan, baik lampu, kaca, ban, velg, semuanya kita perhatikan. Nah, ini bannya juga masih tebal ya, kondisinya masih tebal. Nah, di depan juga masih lumayan ya, masih lumayan seperti itu. Oke, nah kita kelilingin mobil, kita cek nut, kita cek permukaan cat dari bodi. Nah, jika kita sudah pastikan kondisinya itu aman, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, dia kuncinya tergabung dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, nah mobil kita sudah buka. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, ini juga joknya juga masih bagus kondisinya, masih oke. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita periksa adalah di bagian kolong dashboard. Kita pastikan kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa lumpur. Nah, terus habis itu juga pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu juga di kolong agak gelap ya. Nah, kolong juga kita perhatikan kondisinya seperti apa masing-masing jok. Pastikan bahwa di kolongnya itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi duduk ya. Cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu juga kita periksa juga nih dashboard, instrumennya seperti apa, kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga plafon. Ya, plafon dia memang warnanya gelap ya, grey tua. Jadi kita periksa juga kondisi plafon seperti apa. Terus habis itu kondisi jok juga kita periksa juga seperti apa kondisinya. Dia masih bawaan orisinil, bahannya fabric ya, kain. Kondisi juga masih oke. Nah, setelah kita pastikan interior kita periksa, nah berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa juga. Yang ada dua hal sih yang penting. Yang pertama kondisi oli, level oli. Terus yang kedua radiator coolant, kondisi sama levelnya. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya jreng, tidak tersendat. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di aki sudah lemah atau soak, atau bisa kemungkinan di dinamo starternya sudah bermasalah. Nah, terus habis itu getaran mesin yang masuk, kita bisa perhatikan dengan pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan getaran mesin. Nah, getaran mesin itu pastikan
getarannya itu minim yang masuk. Kenapa? Kalau getarannya berlebih berarti ada kemungkinan di engine mounting bermasalah atau mesin pincang, atau bisa ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 90.000. Jadi pastikan bahwa mobil itu ada rekor. Nah, di sini juga dia ada rekor servis Toyotanya. Jadi dia harusnya sih sudah ganti oli ya. Nanti bisa ganti oli, gampang, tinggal tergantung negosiasi seperti itu. Oke. Nah, terus berikutnya kita periksa juga. Nah, di sini ini juga Yarisnya ini walaupun tahun 2007 dia masih lengkap ya. Jadi masih lengkap buku buku servis, buku manual juga masih ada. Nah, ini buku servis juga masih ada, ini buku manual juga masih ada seperti itu, dan ada beberapa bon sih yang masih disimpan seperti itu. Oke. Nah, jika kita membeli mobil bekas, pastikan bahwa kilometer itu sesuai dengan kondisi mobil, dan yang kedua ada sejarah servisnya. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, oke, sekarang kita periksa mesinnya. Kita periksa mesin. Nah, ini untuk buka kap mesin. Nah, ini untuk buka tangki bensin di sini. Nah, di sini ada cup holder ya. Ada cup holder di AC, di depan AC. Jadi kalau kita naruh minuman dingin juga masih bisa tetap dingin selama perjalanan. Nah, spionnya ini. Nah, oke. Nah, ini kita lihat di sini dulu ya. Oke, kita buka dulu kaca. Nah, di sini untuk pengaturan central lock, terus power window-nya, sama untuk mengunci power window. Nah, di sini spion sudah elektrik dan sudah retract. Nah, ini kita coba kita tes retract-nya. Retract-nya juga masih berjalan normal ya. Nah, itu kita tes. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada di sini bukan. Di sini buat tempat screen-nya. Oke. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah door trim. Nah, door trim kita cek kondisinya juga masih oke. Nah, ini bahannya juga bahan kain, juga kondisinya masih bagus. Nah, terus yang perlu kita periksa lagi ini sealer. Sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti pintu kemungkinan gantian. Dan apabila sealer di pintu itu sudah rusak, berarti pintu ada kemungkinan reparasi. Nah, sekarang kita periksa di mesinnya. Oke. Nah, Toyota Yaris ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini dia kalau nggak salah sama dengan mesinnya yang Avanza 1500. Terus habis itu Terios Rush juga sama kalau nggak salah. Terus sama mesinnya Vios. Nah, mesinnya ini terkenal dia bandel ya, bandel, irit. Nah, terus untuk melihat mobil kondisi mesinnya masih bagus, yang secara mudah kita bisa perhatikan adalah di ritme dari suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya itu iramanya beraturan, konstan. Terus habis itu juga getaran mesinnya itu minim ya, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, pertama kali kita perhatikan adalah nih di kap mesin. Jadi kap mesin kita periksa sealernya, kondisi sealer seperti apa. Terus habis itu di bagian depan ini juga apron kita periksa. Jangan sampai ada bekas reparasi atau ketokan. Terus di samping-samping ini juga kita periksa kondisinya seperti apa. Jangan sampai ada bekas ketokan, las atau cat ulang. Nah, terus fan listrik juga kita periksa nih. Kondisinya dia masih berhembus secara kencang atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil bekas banjir yang paling mudah adalah kita lihat di komponen-komponen dari mesinnya ada karat atau tidak, dan juga ada sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback ya, hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal ya, mobil ini juga perawatannya mudah. Mobil ini juga awet ya, mobil awet, terus modelnya juga nggak ketinggalan. Terus habis itu juga perawatannya mudah, irit. Mereknya juga Toyota, bengkel mana aja juga bisa apabila kita mau servis. Mungkin Toyota Yaris ini bisa menjadi pertimbangan yang menjadi pilihan ya, yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke sini ya, kita periksa bagaimana
posisi di belakang ya. Oke, nah saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang hampir 1 jengkal. Nah terus headroom juga masih lumayan sih, masih ada sekitar 4 jari. Nah terus di bagian belakang sendiri ini bangkunya dia pelipatannya bisa 60%, 40%. Nah senderan kepala ada di 2 sisi, tapi dia tidak ada senderan tangan seperti itu. Nah di belakang sendiri ini ada cup holder. Sini ada cup holder. Terus habis itu di sini ada gantungan ya, gantungan buat barang ya, barang atau plastik semaksimal 4 kilo. Nah di sini ada kantong penyimpanan. Sini ada cup holder juga satu. Nah tapi di sini tidak ada kantong penyimpanannya seperti itu. Oke. Nah terus kita periksa juga di sini. Nah door trim kondisi juga masih oke. Nah di sini ada cup holder. Nah terus di sini ada child lock. Nah di sini sealer juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana, aman atau tidak, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita beranjak ke belakang ya. Belakang kita periksa bagasinya. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak, ini kita bisa periksa nih sealer di pintu bagasi, kondisinya bagaimana. Nah terus habis itu kita periksa juga ya ini bagasi ya. Jadi apabila bangku tidak dilipat sih masih dapat space bagasi yang lumayan untuk sekelas hatchback seperti itu. Nah di bawah sendiri pun juga ada ban cadangan ya, full size, sama peleknya sama dengan bawaan mobil. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang nih, dari sini juga kita bisa periksa nih. Jangan sampai di tempat ban cadangan ini ada ketokan atau las-lasan atau reparasi seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita periksa juga nih. Jangan sampai ada ketokan, las-lasan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Oh, di sini juga udah dilengkapi dengan kamera mundur ya. Ada kamera mundur. Nah, terus di sini buat tangki bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita ngelihat pintu ya. Pintu belakang sebelah kiri door trim juga kondisinya masih oke. Nah terus child lock ada, sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke. Seperti itu. Oke. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, belakang. Jok juga kondisinya masih oke. Nah ini kondisi dashboard ya secara keseluruhan. Nah sekarang kita beranjak ke depan ya. Ke depan coba kita periksa. Nah di depan door trim kondisi juga masih bagus. Nah di sini sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah seperti itu. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah ini kondisi jok masih oke. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, nah ini agak gelap, oh terang. Nah kondisi setir juga masih oke untuk mobil ukuran kelas tahun 2007 ya. Seperti itu, udah 15 tahun. Tapi dia ada sarung setirnya, cuman kondisi juga masih oke sih, jahitannya masih aman. Seperti itu. Nah sekarang kita periksa, dia speedometernya ada di tengah. Dia biasa sih, cuman kilometer, RPM, terus bensin, kilometer ya. Oke. Nah di sini AC juga kita periksa, AC kondisinya juga masih oke. Nah ini buat lampu hazard ya. Buat lampu hazard ini TV-nya sudah Android. Terus habis itu ini buat pengaturan AC. Jadi buat pengaturan AC ini ada kecepatan AC sama ini ventilasi luar dalam. Terus di sini ada buat arah semburan angin. Ada ke mana? Depan saja atau depan kaki. Nah di sini untuk defogger belakang ya, defogger belakang sama ini buat suhu AC. Nah terus habis itu dia matic ya, matic dia ada 3, 2 sama L untuk low-nya ya, untuk kecepatan rendahnya. Terus di sini ada shift lock-nya. Nah, terus di sini juga kalau kalau kita mau lihat mobil bekas banjir atau tidak, ini di sini kalau ada dia karat atau sisa lumpur yang tersisa, berarti ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, ini rem tangan sama ini ada buat naruh handphone, di sini bisa nih. Naruh handphone. Nah, di sini juga ada kompartemen juga terbuka di sini. 2 kiri dan kanan. Nah di sini juga ada ini laci tertutup. Nah jadi enak, banyak tempat-tempat penyimpanan di Toyota Yaris ini. Nah di sini juga ada laci penyimpanan tertutup. Terus di sini ada cup holder. Nyangkut
kelingking. Nah, ini ada cup holder seperti itu. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu untuk sun visor ada cermin sama ada tutupnya. Bagian supir, nah di sini juga ada cermin dan ada tutupnya seperti itu. Oke. Nah, terus untuk spion bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah, ini lampu baca di sini, terus ada lampu tengah juga di sini. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Toyota Yaris 1,5 tipenya S Matic tahun 2007. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, terus untuk pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, serta tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari kredit syariah ya, seperti itu. Oke, nah terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat kondisi mobil ya, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus maticnya ya, maticnya dia responsif atau tidak, terus perpindahannya halus atau tidak, terus power steeringnya bagaimana, terus pengeremannya bagaimana, terus rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan. Bisa kita coba dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Nah, jadi kita bisa puas untuk test drive mobil seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya dapat informasi video-video terbaru yang akan datang. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook Zal Motor, terus Instagram FF Usfar, terus habis itu di TikTok sama di Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga ada playlist tentang stok mobil yang tersedia, tentang review Toyota yang lain, dan beberapa playlist tips mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Nah, ini masih di bulan Agustus, masih ada bendera bendera Hari Kemerdekaan. Selamat Dirgahayu RI yang ke-77. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.